Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, selamat siang Bapak semua, ada Selamat ibunya. sore Pak, selamat siang. Oke. Hari ini kita mencoba menyamakan persepsi, mengetes perangkat karena kita harus online karena situasinya. Bapak Ibu, nanti hari ini kita selain mencoba platform yang kita pakai ini, kita juga akan menyamakan persepsi bagaimana pelaksanaan akreditasi besok. Ya, karena akreditasinya kan kalau menurut jadwal yang ditentukan dari BAN, setiap hari itu kan waktunya selama 5 jam. Ya, 5 jam ya Pak? Nggih 5 jam. Lama ya Pak? Walaupun itu itu syarat minimum ya, memang begitu. Ya, semoga saja pelaksanaan selama Pak David. 5 jam nanti itu tidak ada kendala, terutama kendala sinyal. Bapak, untuk teknisnya, karena Pak Harto kebetulan yang lebih menguasai IT, Pak. Pak Harto ini YouTuber juga, jadi Pak Harto sudah banyak sekali pengalaman mengenai ini. Jadi Bapak siap-siap, nanti video ini Bapak akan ada di YouTube-nya Pak Harto. Nanti tinggal subscribe Pak, like dan subscribe. Ya Pak. Nah, siap. Ya, siap. Saja untuk itu, secara teknis, waktu saya serahkan pada Pak Harto. Moga Pak Harto. Baik, terima kasih Pak Heni. Pak Heni Kumudasmara itu piantunnya laki-laki ya Pak, jadi jangan sampai keliru. Saya kira perempuan Pak. Makanya itu. Saya kira perempuan Pak. Teman saya gue ini aja itu. Memang itu Ya. agak modus Pak. Jadi kalau pas penataran gitu biasanya dia diberikan kamar dengan ibu-ibu, ya, karena dikira ibu-ibu. Baik. Rezeki Pak, rezeki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Bapak-bapak yang saya hormati, karena tidak ada ibunya, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun lewat media online kita masih dipertemukan, diizinkan untuk melaksanakan aktivitas kita. Khususnya tadi saya sampaikan oleh Pak Heni, kita akan mengadakan penyamaan persepsi. Mohon untuk yang tidak bicara bisa di mute atau dimatikan mikrofonnya, biar nanti tidak mengganggu informasi yang saya sampaikan. Kemudian Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya surat informasi maupun surat tugas sudah sampai di penjenengan bahwa saya dengan Pak Heni diberi tugas oleh BAN SM Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan akreditasi. Akan saya sampaikan informasi-informasi teknisnya seperti apa. Izinkan saya untuk nge-share materi ya dari PowerPoint ya. Jadi ini saya juga latihan menggunakan Google Meet ini, karena biasanya saya menggunakannya adalah Microsoft Teams ya. Jadi mohon untuk dikonfirmasi apakah tampilan saya sudah bisa dilihat oleh Bapak-bapak. Gimana Pak Heni? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah ya. Oke, ya. Jadi kegiatan kita memang tidak masuk di agenda akreditasi Pak, tapi ini menjadi inisiatif kami berdua untuk mengadakan koordinasi pravisitasi ya. Jadi agar kegiatan kita nanti khususnya untuk hari Senin dan Selasa bisa berjalan dengan baik, optimal, sekalipun mungkin tidak bisa maksimal karena kondisinya memang dalam kondisi yang secara online. Kemarin saya dengan Pak Heni pun janjane upomo
diperbolehkan untuk berkunjung ke SMP 2 Karimun Jawa malah seneng katanya gitu Pak ini. Tapi karena tidak Iya, boleh, betul. karena tidak boleh ya mau tidak mau kita harus mau menggunakan melalui webinar ini. Apa saja kalau ke Karimun Jawa bertualang, Pak. Oh iya gitu ya. Mengadakan petualangan ya, Pak. Nanti jenengan akan tahu susahnya ke sana, Pak. Iya Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Eh Tujuannya sekali lagi Bapak-bapak, khususnya Pak Eko ya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Karimun Jawa, kita ingin menyamakan persepsi dalam dalam kegiatan akreditasi secara online ini, karena tentunya tidak sama apabila kita dibandingkan dengan kalau kita mengadakan akreditasi secara tatap muka. Harapannya apa? Harapannya bahwa kegiatan akreditasi tetap bisa terlaksana secara baik dan berkualitas. Apapun kondisinya, kita akan mencari solusi yang terbaik melalui komunikasi, melalui beberapa cara nanti kita akan lakukan. Karena ini menjadi amanah dari BAN SM Provinsi, kami berdua sebagai tim asesor untuk melaksanakan akreditasi di sekolah panjenengan. Landasan hukumnya, Bapak-bapak, karena panjenengan sudah masuk di kelas Google Classroom, sudah saya upload di sana, sudah saya isikan di Google Classroom beberapa informasi termasuk keputusan menteri yang terbaru. Ya, ini keputusan menteri terbaru terkait dengan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Ya, termasuk di dalamnya adalah SMP. Kemudian juga sudah saya share juga di Google Classroom surat tugas asesor itu ya. Saya dengan Pak Heni ditunjuk untuk melakukan akreditasi di SMP Negeri 2 Karimun Jawa. Itu suratnya sudah ada. Silakan nanti kalau dibutuhkan secara administrasi bisa di-download ya Pak Eko dan Bapak-bapak yang lain. Kemudian tadi tentunya sudah kenal. Jadi asesor 1 Pak Heni Kumudasmara. Jadi tolong kalau lengkapnya yaitu Dr. Andes Heni Kumudasmara MSI ya. Itu dan saya sebagai asesor 2 adalah Soeharto. Kalau lengkap lagi adalah Soeharto STMPD. Kami berdua adalah pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Pati dan di Blora. Ya, jadi kami melaksanakan tugas di beberapa SMK baik di Pati maupun di Blora. Itu sedikit latar belakang aja Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian. Baik, kemudian ini saya cuplik dari tadi keputusan menteri bahwa untuk akreditasi itu sekolah yang divisitasi agar mempersiapkan beberapa personel. Yang pertama untuk SMP ya, kita fokus di SMP ini, yaitu tentunya adalah kepala sekolah, kedua adalah wakil kepala sekolah, ketiga adalah guru kelas atau mata pelajaran, ada 3 orang ya, kemudian guru BK, kemudian TAS atau tenaga administrasi sekolah, kemudian rombel yang disiapkan nanti ada 2 kelas, silakan kelas mungkin kelas 7, 8, 9 yang mana ya. Kemudian juga ketua atau anggota komite, silakan nanti bagaimana Bapak bisa, sehingga jumlah personel yang disiapkan untuk kegiatan akreditasi ini ada 10 orang untuk tingkatan SMP. Kemudian kegiatan akreditasi Bapak-bapak itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah asesmen kecukupan. Ini sudah diawali kemarin tanggal 20 sampai dengan 21 hari ini. Dan terima kasih Pak Eko sudah mengirim dokumen untuk asesmen kecukupan mutlak. Itu memang ada 5. Ya, yang satu yang belum ketemu itu adalah izin operasional ya Pak Eko ya. Kemudian mungkin digantikan dengan sertifikat akreditasi. Monggo nanti Pak ini bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah
STTPL, calon kepala sekolah juga sudah dimiliki, kemudian struktur kurikulumnya, kemudian pembelajarannya dan surat keterangan sudah meluluskan. 5 poin sudah dikirim, hanya satu yang kurang afdol itu yaitu tentang surat izin operasional untuk SMP Negeri 2 Karimun Jawa. Jadi ini jadi sudah dikirim beberapa informasi, monggo nanti kalau ketemu bisa disusulkan ya Pak Eko ya, tetapi dengan mudah-mudahan dengan akreditasi yang kemarin sudah dilaksanakan itu juga mendasari bahwa secara formal sekolah ini memang sudah dapat izin karena sudah punya NUP apa namanya NUPS ya NPSN kemudian dan sudah terakreditasi. Yang kemarin adalah hasilnya B, mudah-mudahan hari ini nanti lebih baik. Kemudian visitasi itu dijadwalkan tanggal 23 dan 24 November Pak Eko dan teman-teman. Dan nanti kita akan awali untuk 23 hari Senin itu temu awal yaitu pukul 8 sampai pukul 9. Kemudian penilaian itu kalau enggak saya ini masih belum Pak ini ya, nanti kita lihat di perkembangan. Kalau di share di beberapa dari pihak BAN itu kan sampai pukul 4 malah gitu ya. Dan itu memang harus terekam full karena itu menjadi bukti fisik. Jadi mengapa hari ini juga saya rekam? Karena itu menjadi bukti tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kami tim atau nanti kalau secara pribadi nanti adalah sudah melaksanakan untuk akreditasi. Kemudian temu akhir nanti hari terakhir ya monggo nanti tanggal 24 kita akhiri sehingga nanti kita sambil jalan Pak, nanti kepastiannya tadi di beberapa grup juga saya tanya apakah untuk akreditasi ini durasinya berapa menit gitu ya. Kemudian ada tahap terakhir yaitu adalah validasi ya. Jadi validasi nanti tanggal 30 November itu nanti dijadwalkan oleh ini ada baterainya loh, saya cas dulu Bapak-bapak. Ini sedikit saya berikan semacam gambaran rinciannya Bapak-bapak. Jadi kalau ini adalah tadi ya, jadi kalau secara formal itu adalah seperti ini jadwalnya, tetapi nanti kita akan coba berkoordinasi dengan sesama asesor maupun juga dengan BAN apakah memang harus sampai, karena kalau yang dulu memang secara offline acara tatap muka memang minimal 5 jam ya, tadi Pak Heni sudah menyampaikan 5 jam, tetapi tadi juga dari Bu Risi ya Pak ini ya juga nge-share hanya seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan seperti ini, nanti kita akan coba informasikan menyusul ya Bapak-bapak ya. Yang penting kita tetap melaksanakan tugas dan apa yang menjadi target akreditasi juga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertama asesmen kecukupan tadi yang sudah adalah kecukupan mutlak ya. Jadi saya coba saya tampilkan ya Bapak-bapak ya. Ini pun juga sudah saya share di Google Classroom-nya. Ini tadi sudah ada beberapa, jadi sekolah memiliki izin operasional. Ini tadi yang katanya ketelingsut ini ya Pak Eko ya. Kemudian kepala sekolah memiliki surat tanda tamat pendidikan. Calon kepala sekolah ini sudah ada. Sekolah pernah meluluskan siswa, sudah ada surat keterangannya. Kemudian sekolah menyelenggarakan alokasi waktu ya sesuai dengan kurikulum nasional juga sudah ada. Kemudian termasuk juga adalah struktur kurikulum yang dilaksanakan diwajibkan secara nasional juga sudah ada, sudah dikirim ya, juga sudah saya kirim ke Pak Heni ini tadi ya, sudah tak kirim. Kemudian ini tolong nanti juga dikirim ya Pak Eko dan teman-teman ya, jadi ada tata tertib, ada buku ini nanti bagaimana bentuknya, silakan nanti pakai saja atau nanti bisa ditunjukkan pada saat kami melaksanakan program visitasi. Jadi kita nanti akan hanya bisa melaksanakan secara daring. Hal-hal yang bisa disampaikan melalui dokumen secara soft copy monggo
disampaikan, entah itu file, entah itu foto, entah itu video. Jadi silakan kita manfaatkan mungkin Google Drive ya, disimpan di situ, diupload di situ. Kemudian nanti linknya dikirim ke saya atau dengan Pak Heni ke kami gitu ya, sehingga kami bisa memastikan bahwa dokumen-dokumen bukti-bukti fisik itu ada dan dimiliki oleh SMP Negeri 2 Karimun Jawa. Kemudian nanti ada kecukupan relatif, kemudian di kami punya namanya siswena untuk asesor ya, jadi nanti kami juga menilai itu melalui aplikasi Bapak ya. Jadi siswena ini ada punyanya sekolah juga punyanya asesor. Kalau sekolah nanti untuk mengisi dia, kalau asesor adalah untuk menilai ya. Ini kami sudah punya, dan ini memang Bapak-bapak ini menjadi sebuah akreditasi pilot project ya, artinya sebagai uji coba baik instrumen maupun juga apalagi secara aplikasi gitu ya. Nanti juga apalagi di tengah-tengah uji coba instrumen, kita juga uji coba bagaimana kita bisa melaksanakan akreditasi khususnya visitasi itu secara online. Ini memang luar biasa tantangan kita, tetapi saya yakin dengan komitmen, dengan keinginan kita menjadi baik dan lancar, semua mesti ada solusinya ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan itu dengan sebaik mungkin ya, seoptimal mungkin. Bapak-bapak sekalian, di visitasi nanti kita akan melaksanakan beberapa tahap atau kegiatan. Yang pertama adalah telaah dokumen. Jadi nanti dokumen-dokumen, karena untuk tahun 2020 ini kan ISP-nya tidak sama dengan yang dulu. Ya, kalau yang dulu itu kan memang compliance base, artinya sekolah cukup untuk menunjukkan bukti-bukti fisik ya, tetapi sekarang sudah ditingkatkan menjadi performance base. Artinya lebih kepada bagaimana kinerja sekolah itu selama ini. Ya, nanti dibuktikan dengan telah dokumen. Kemudian yang kedua dengan wawancara atau juga dengan angket ya. Kemudian juga dengan observasi. Observasi ini nggak mungkin kami ke sana, mungkin nanti bisa dengan video call, bapak-bapak misalnya untuk memperlihatkan sarana prasarana di sana, bisa dengan video call atau dengan begitu ya, sehingga nanti kami bisa melihat situasi SMP Negeri 2 Karimun Jawa itu seperti apa secara visual ya, sarana prasarana seperti apa, atau dengan foto-foto nanti juga bisa seperti itu. Nanti kita akan cobalah sepakati, dan ini menjadi sebuah kalau di dalam istilah penelitian adalah triangulasi ya. Jadi sebelum kami berdua nanti menetapkan apakah poinnya 4, 3, 2, 1 itu, maka kami perlu melakukan penggalian data dan informasi ya, melalui beberapa kegiatan ini, dan ini memang ada di dalam instrumen akreditasi. Kemudian untuk penilaian pembelajaran ini pun juga nanti mohon informasinya Pak Eko dan teman-teman ya. Itu nanti masing-masing saya juga akan melakukan penilaian, punya tanggung jawab di kelas yang lain, dan kemudian Pak Heni juga nanti juga melakukan itu. Ya, kalau idealnya kan memang siswa itu atau guru itu melaksanakan pembelajaran secara daring. Tetapi kan kemarin sudah saya dapat informasi awal dari Pak Eko, selama ini pembelajaran di masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini adalah dengan menggunakan WA, WhatsApp ya. Nah, nanti bentuknya seperti apa nanti tolong disiapkan gurunya saja, siapa Bapak Ibu guru yang kemudian nanti ditunjuk untuk mempresentasikan, menerangkan kegiatan yang selama ini dilaksanakan ya, karena ini memang di masa pandemi. Jadi nanti disiapkan 2 guru atau kelas yang berbeda untuk kegiatan pembelajaran ya. Jadi itu kalau yang non sewu, kalau di kota-kota begitu dengan kemudian akses internet, mungkin bisa menggunakan kegiatan-kegiatan langsung ya, ada kelas maya begitu, pembelajaran maya,
kemudian kami bisa masuk di situ sebagai murid juga, kemudian nanti kami bisa melihat apa yang dilaksanakan oleh bapak atau ibu guru. Tapi monggo lah, karena ini adalah kondisi nyata di SMP Negeri Karimun Jawa, maka kami juga akan memotret apa yang terjadi di sana. Kemudian validasi nanti akan dilakukan oleh tim asesor yang berbeda, ya. Nanti hasil kami berdua nanti akan divalidasi oleh asesor yang lain, ya. Jadi nanti sebelum dieksekusi menjadi hasil akhir, bapak-bapak, ya. Jadi memang ini mekanismenya seperti itu, sehingga mungkin kami juga akan mendapat tugas validasi, tapi juga bukan SMP Negeri 2 Karimun Jawa, ya. Ini sehingga ini nanti diharapkan bahwa ada validitas data hasil penilaian. Kemudian media yang kita gunakan, bapak-bapak, ya, WhatsApp saya sudah buat grupnya itu, mungkin untuk sementara, atau monggo nanti yang penting itu menjadi grup untuk komunikasi, karena kita tidak selamanya atau kalau tidak sering membuka Google Classroom gitu, ya, tetapi yang sering itu kan WA, sudah tak saya buatkan untuk grupnya. Yang kedua, Google Classroom nanti silakan digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen, atau saya juga bisa menginformasikan informasi kepada penjenengan semuanya. Kemudian Google Drive, ya bapak-bapak, ya, silakan nanti dokumen-dokumen itu bisa diunggah, karena di era seperti ini memang kita kan tidak lagi secara konvensional. Kemudian Google Meet yang kita pakai hari ini atau saat ini, dan mungkin kalau memang ini dianggap baik sudah cukup mewakili untuk komunikasi daring, maka ya monggo nanti bisa kita pakai ini. Karena jujur saja saya takut, karena ini juga baru pertama kali ini saya pakai Google Meet untuk kegiatan video conference, ya. Biasanya saya pakai Microsoft Teams atau Zoom. Kalau Zoom itu kan kalau free biasanya jeda selama 40 menit, kemudian harus mulai lagi, gabung lagi di room, sangat mengganggu, ya. Tapi kalau harus lancar kan memang harus beli, dan saya atau kami berdua tidak punya itu. Kemudian merekam layar. Jadi ini saya merekam juga bapak-bapak kegiatan ini dengan menggunakan aplikasi Facetune, ya. Jadi nanti tidak hanya nanti untuk untuk YouTube saya, tapi paling tidak adalah nanti untuk pertanggungjawaban kami kepada BAN SM provinsi, ya. Jadi kami akan tunjukkan bahwa kami melakukan ini, dan videonya memang dituntut untuk real time. Bahkan selama 1 hari itu yang di post itu hanya istirahat. Jadi memang tuntutannya begitu, bapak-bapak sekalian, ya, yang harus dilakukan oleh asesor. Jadi monggo dipersiapkan Pak Eko dan teman-teman. Saya kira itu informasi yang saya sampaikan, Pak Eko dan bapak yang lain. Monggo kita akan diskusi. Tentunya Pak Heni, monggo nanti bagaimana sebaiknya, nggih. Ini saya stop screen-nya. Kemudian monggo Pak Heni atau bapak-bapak yang lain terkait dengan informasi itu tadi. Apakah sepakat seperti itu, atau ada hal-hal yang perlu disepakati lagi gitu, ya. Itu monggo Pak ini mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Harto. Menurut saya ini sudah skenario terbaik saya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila timnya Pak Eko mempunyai pemikiran yang lain. Hanya yang ingin saya tanyakan Pak Eko dan bapak-bapak yang lain, sekarang kondisi guru yang ada di Pulau Parang berapa Pak? Dan yang ada di luar pulau ini ada berapa? Saja Pak. Yang ada di sana dua guru Pak. Kemudian yang tenaga kependidikan 2. Karena terkait persiapan akreditasi ini Pak. Kalau kita bertahan di sana nanti terkendala sinyal karena harus daring, maka nanti bisa jadi akreditasi ini tidak berjalan Pak. Itu Pak. Berarti Pak, nanti selama akreditasi ini Pak Eko, Pak David dan Pak Khairul ada di Jepara Pak, ya? Iya, ada di Jepara Pak. Berkaitan dengan mengatasi hambatan-hambatan terkait sinyal Pak.
Itu Pak. Oh, oke. Ya. Jadi tapi ada di sana Pak ya untuk menunjukkan tempat-tempat yang ingin kami ketahui Pak. Iya, Ada, iya Pak, Pak. ya? Nanti melalui foto dan lain-lain Pak bisa kita sampaikan. Karena kalau kita pakai video itu memang susah Pak. Kadang sinyalnya tidak stabil. Lebih-lebih kalau ini kan semacam ini hujan Pak. Atau hujan itu malah sinyal terganggu penuh ya. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya saya atau Pak Harto ingin mengetahui dokumen, nanti Ya. ada yang bisa menunjukkan fotonya Pak ya? Iya, iya fotonya Pak. Pak. Fotonya atau Iya, video iya. lah. Monggo nanti Ya. seperti apa. Fotonya. Oke. Monggo yang lainnya Pak yang lain Pak Khairul Alam Anam atau yang lainnya monggo. Yang saya Pak mau tanya, saya tanya dengan kegiatan yang itu loh Pak, yang pembelajaran di kelas. Kalau di Parang SMP 2 Karimun Jawa itu kan seperti yang dikemukakan oleh Pak Ito, itu kaitannya kendala sinyal Pak. Itu nanti bentuknya yang gampang gimana? Karena kalau memang untuk mengumpulkan melalui ini atau itu memang nggak bisa. Begini Pak, saya mau tanya Pak. Nanti yang jenengan persiapkan gurunya siapa Pak ya kalau boleh tahu? Pak Khairul ya. Kalau di sana itu Pak. Betul yang besok untuk praktek untuk hari kedua pembelajaran tuh yang disiapkan Iya, gurunya Pak siapa? bisa nopo Pak, Bu Farida. Oh, yang di sana Pak. Kalau di sana itu kalau memang benar di sana kalau tidak ada sinyal baik ya itu bisa kita lakukan untuk pembelajaran di sana Pak. Tapi kan itu kan juga terkait sinyal. Oleh karena itu saya untuk yang gurunya itu saya pilih yang ada di sini Pak, di Jepara Pak, gitu Pak, yang dekat di sini Pak, gitu Pak. Oh, berarti guru yang ada di sini ya? Iya, iya Pak, gitu. Oke. Itu Pak. Saya Pak Iko, maksudnya itu yang guru yang di sana Pak, atau Pak Bu Farida, itu yang disiapkan untuk praktek pembelajaran nanti siapa? Praktek pembelajaran itu tidak masuk kelas ya, karena daring kan. Iya PJJ, ya. Daring itu Iya kan. PJJ. Ya PJJ. Maka nanti gurunya tidak harus di sana, yang siap di sini karena itu terkait dengan sinyal Pak, terkait dengan sinyal. Itu Pak ya. Itu Monggo Pak. yang lain. Pak Harto. Ini Oke, baik. Jadi nanti memang kalau kondisi seperti itu, ya silakan kita akan mencoba mencari pilihan yang paling baik. Ya, jadi karena ini berbasis online, maka nanti mungkin di dalam kita menggali praktek pembelajaran lebih kepada kita ingin wawancara kepada Bapak atau Ibu guru yang ditunjuk. Iya. Kemudian Betul, nanti betul. termasuk dokumen-dokumen yang beliau miliki ya dalam bentuk portofolio, mungkin penilaian, RPP, silabus dan dokumen yang lain itu yang nanti bisa menjadikan gambaran kami berdua tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 2 Karimun Jawa. Saya kira begitu ya, karena memang sekali lagi ini adalah apa namanya? ya Pak. Kendala situasinya seperti itu. Ya, itu Pak Eko ya dan teman-teman Pak ini khususnya nanti di hari kedua kita berbagi tugas. Nanti siapa yang dengan Pak ini, siapa yang dengan saya. Kemudian teman-teman sudah diinformasikan. Ya nanti. Ya Pak, nanti kita informasikan Pak. Nanti lewat WhatsApp grup sudah kita informasikan. Karena kalau ini Pak, kalau kita kan sedang di Jepara ya, kemudian transportasi ke sana jelas susah Pak. Tidak bisa selesai sekali jalan selesai, terus belum tentu ada kapal ke sana Pak. Iya. Saat ini belum ada, mau ke sana hari ini belum tentu ada kapal ke sana. Terus misalkan jadwal untuk Karimun Parang itu kan ya hari Senin Pak.
kalau enggak hari Senin maka harus nyewa kapal sekitar 700.000 Pak. Oh gitu ya. Nyewa kapal ke sana itu. Nyarter ya Pak ya berarti ya. Iya, nyarter Nyarter. ya. Oleh karena itu memang kemarin kita siap-siap di sini dengan alasan ya terutama sinyal itu Pak yang Iya. apa ini yang mengganggu Pak. Kalau sinyalnya tidak masalah, ya ada kendala itu ya kita memang di sana gitu untuk kegiatan semacam ini Oke. gitu Pak. Pak Eko dan Mohon teman dimaklumi ya. Pak Eko dan teman-teman Oke. ya. Aku tertarik dengan petualangan penjenengan ini. Aku buat dikirimi Iya. foto-foto atau videonya bagaimana perjalanan dari Jeporo atau dari Pecangaan sampai sana itu dinamikanya seperti itu, seperti apa gitu ya. Malah Oke, menjadi siap. gitu ya. Belum Ada- rekam ada- video Pak. Ah, Ada videonya nggak Pak? Ada yang punya Nanti videonya itu? biar teman-teman itu yang anu ya. Ah. Soalnya kita Iya. nggak pernah. Tuh. Kan mungkin ada yang punya video dari teman-teman itu. nanti- Pak. Iya, itu Kalau di- soalnya bagus kalau itu ngerekam aja itu Iya, untuk iya, iya, kegiatan iya. itu kadang nggak mesti terus video udah lama juga belum tentu nanti bisa kita cari tapi juga belum tentu ada gitu Pak. oke. Nanti biar teman-teman yang punya fotonya nanti atau gimana foto nanti atau bisa video, share Pak. gitu ya. Ya. Siap Pak. Iya, iya, betul. Kapan mau buat video di Karimun Jawa? Ah, Siap. siap nanti. Ombaknya Pak. yang aman bulan apa Pak ya? Ombak yang aman. Yang aman bulan-bulan ini Pak, sebelum musim barat, Sebenarnya musim sana, angin barat. sana pemandunya Pak Khairul, pemandunya Pak Eko yang Oke. gampang itu. Iya. Pak Siap Hairul, Pak. berpetualang ya. Pak Hairul harus Berpetualang kirim aja. menjawab Pak. Iya. Gitu, Baik, Pak. jadi nanti Iya, iya. apa namanya? Ini lebih kepada bagaimana nanti justru tak pamer ke Pak. Ini loh apa sekolah. Iya, ini loh. Sasaran akreditasi Guru-guru yang kami, hebat ini loh. Guru-guru yang Iya. perjuangannya luar biasa ini menjadi nilai tambah ya. Mestinya Iya. bagi bapak-bapak semuanya atau bapak ibu di sana gitu ya. Tetapi kan butuh bukti fisik bahwa tadi yang ceritakan Iya, Pak. dari Karimun aja harus naik 2 kali perahu ya. Kemudian dan seterusnya Iya, itu. Pak. Nah, Itu terus terang Pak. Ya, kita teman-teman itu karena apa situasi kondisi yang semacam itu untuk ke sana saja butuh perjuangan Pak. Iya. Itu kalau ketika ombak besar itu kita juga khawatir kalau pernah saya itu berada di laut kemudian kapal mati Pak. Kapal mati Mati mesin. Ya mati mesin karena itu kan bukan kapal buatan pabrik Pak. Kapal buatan warga orang saja itu yang apa itu kapal ya dari kayu semacam itu Kapal kelotong. kemudian berlayar di lautan lepas Pak, Samudra Hindia itu Pak. Samudra Hindia bukan di sungai ya. Kalau sungai itu kan memang ombaknya biasa. Samudra Hindia Pak. Itu pernah juga kru kapal apa itu bicara dengan krunya itu bilang pokoknya kapal jangan sampai selulup gitu Pak. Wah ini hati saya ini terutama dengan Pak Yani. Ya Pak ya Hilang ini ya. udah ya Pak. Hilang ya. Ini udah 14 ya. oh, apa ini nyali udah mulai hilang Pak ini Pak. Sudah buat surat wasiat itu ya. Akan pesimis Pak. Sudah buat ini. sudah buat Ya. surat wasiat Pak Kalau ya. sampai di Menyawaan nih Pak, ombak besar di situ Pak. Iya. Itu Ya, Pak Eko. makanya Iya. itu nanti Pak Eko. saya minta foto-fotonya Pak Eko dan teman-teman, ada Pak David, ada Pak Mahardika, Pak Khairul itu ya. Nanti menjadi Itu apa Pak ya? Mendapatkan kemahalan Pak ya? Iya Pak. Nasib. Sementara masih walaupun agak di akhir itu Pak, tapi masih ada Pak. masuk Iya, Pak. iya, Nanti iya, masuk iya. kategori sekolah 3T ya Pak. Ya, Iya, 3T itu. 3T Iya Pak. Pak, masuk 3T Pak. Terluar terjauh. Iya Pak. iya, iya, 3T. iya. Itu, Pak. Baik, jadi nanti GGG. oke, jadi yang pertama kita sepakati Pak ini ya. Baik, hebat, Pak. Untuk Senin itu nanti kita sepakati jam 8 opening meeting ya. Jadi nanti tolong Pak Eko, Iya. Iya. teman-teman juga Iya, iya. diinformasikan supaya bisa bergabung semuanya. Kemudian nanti di sana ada acara pembukaan seperti kalau opening meeting
biasa itu ya, ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian nanti paparan tentang profil sekolah seperti apa gitu. Nanti sambutan dari kami berdua gitu ya, kemudian nanti karena itu juga kami rekam gitu ya. Itu kemudian nanti setelah itu baru kami pisah ya, kami nanti pisah masing-masing, kami nanti akan melaksanakan empat komponen ya untuk untuk melakukan penilaian itu ya. Nanti kita akan berbagi dengan Pak ini untuk 4 komponen itu ya, standar kelulusan, pembelajaran dan seterusnya, ada 4 itu ya Pak ini ya. Kemudian nanti untuk pembelajaran di hari kedua nanti juga tadi sudah disampaikan siapa, monggo lah ya. Yang penting ada dokumen-dokumen, usahakan dokumen-dokumen itu sudah di soft filekan ya. Jadi karena nanti akan kami butuh lebih cepat untuk nanti memvalidasi atau memverifikasi bahwa teman-teman juga punya dokumen-dokumen yang memang yang memang seharusnya gitu. Saya kira itu ya Pak ini, Pak Eko dan lainnya. Ya Pak, mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan. Pak Yogi atau Pak David. Pak David itu mana? Dalamnya mana Pak David itu? Rumahnya belum sempat bicara ini sama Pak Mardika. Tetangganya Pak Eko, Pak. Pesangaan, Pak. Parah. Oh, pesangaan. Pindah Pak, pindah di Welahan. Oh, sekarang di Welahan, Pak. Ini posisi di mana Pak David ini sekarang ini? Di rumah di Welahan. Oh, di Welahan. Iya. Iya. Ini sekolahannya lawan Karimun. Ini akreditasinya di Welahan ini. Pak? Untuk ini lomba kesiapan akreditasi Pak ini Pak. Kalau enggak ya kita ke sana Pak. Oke. Ya, itu pilihan terbaik lah. Kalau Pak ini Pak Mahardika ini dari mana ini? Saya dari Kendal, Pak. Oh, Kendal. Iya. Kendal mana Pak? Kendalnya mana Pak? Koleri, exit tol Koleri itu Pak, jembatan merah Kalukuto itu. Oh. Dari Kedung Boto tahu Pak, Kedung Boto Pak? Kedung Boto itu masih Semarang ya, Pak? Oh, Kedung Boto Kendal Pak, Bujo ya? Tidak ada Kendal Kedung Boto. Kami pernah ke sana Pak tahun kemarin Pak. Tahun kemarin kami ke sana Pak. Oh, nggih. Di mana Pak Kendal Kedung Boto itu Pak? Iya, Bujo. Wilayah Boja apa Pak? Kurang tahu malah saya. Iya. Oke, tenang Pak. Baik, Yang menarik ya. Oke. Pak Mardika ngasih tau apa? Mapel apa Pak? Saya penjas Pak. Kenapa? Penjas. Penjas. Iya. Kalau Pak David apa Pak David? Matematika, Pak. Oh, matematika. Oke, saya kira dari saya sementara cukup itu. Jadi kita akan ketemu besok Senin ya Pak, Pak Eko, teman-teman ya. Nanti saya akan coba fasilitasi juga dengan Google Meet. Nanti teman-teman diminta untuk bergabung sebelum jam 8. Sehingga kita bisa jam 8 bisa mulai opening meeting ya. Nanti saya akan buka roomnya biasanya paling lambat 15 menit sebelum jam 8 sudah saya buka. Kemudian linknya sudah akan saya share di WA Group ya, di WA Group itu. Ya, jadi itu. Baik, terima kasih dari saya sementara itu Bapak-bapak, Pak ini nanti yang nutup karena nanti yang buka. Untuk saya minta maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih sekali Bapak-bapak di kegiatan pra visitasi ini sudah kerso bergabung dan kita menyamakan persepsi. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kelancaran selama kegiatan akreditasi yang unik ini ya. Ini akreditasi yang sangat unik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak ini ditutup Pak ini. Terima kasih Pak Harto, Pak Eko dan teman-teman semuanya. Demikianlah kurang lebih gambaran yang akan kita lakukan Senin nggih. Ya. Saya tekan lagi seperti disampaikan Pak Harto, ini memang pengalaman yang unik, menarik. Mungkin pengalaman sekali seumur hidup. Kami berdua tetap punya keinginan untuk bisa sampai ke sana. Walaupun belum tahu kapan. Ya.
Kalau kita Bapak-bapak. melaksanakan akhirnya apa visitasinya Pak? Oke, oke. Nah, Oke, ini Pak. kita Oke. Jepara, Pak. Dalam? Dalam, Pak? Jenengan pun tetap di Jepara atau di Nanti Pak? Pati, Pak. Pati tetangganya Pak Eko, Pak. Margorjo saya, Pak. Margorjo sama Margorjo. Iya, saya belakang rumah sakit KSA, Pak. Oh gitu ya Pak. Saya kan Iya. jalan gitu loh sebelum aplikasi tanggal itu. Iya, iya gitu jalan itu. Oke. Iya, iya. Bapak-bapak, saya kira cukup acara kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan waktunya. Pak Harto yang telah memfasilitasi, terima kasih sekali. Bapak-bapak, saya kira cukup sekian. Kalau ada yang kurang berkenan dari bapak-bapak semuanya, saya dan Pak Harto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terus. Ya Pak.